Sebagai perempuan, demi menjaga nama diri dan keluarga, harus dilamar. Waktu pacaran jangan mau sebelum dilamar, sebab masalah akan banyak yang akan muncul, yang akan membuat kita sebagai perempuan terpuruk. Saya berharap perempuan sebelum menikah, siapkanlah diri Anda secara fisik dan mental, dan pemahaman tentang kehidupan dari keluarga, pacar, atau calon suami. Hai Sobat Garda, selamat datang di Garda Podcast, di mana kita akan membahas berbagai macam topik menarik seputar dengan kehidupan sehari-hari. Bersama dengan saya, Maria Anggita. Di episode kali ini, kita berkesempatan untuk berdiskusi dengan seorang pakar psikiatri. Beliau adalah profesor dan juga praktisi psikiatri dan sosok di balik Suryani Institute of Mental Health. Inilah dia, Profesor Dr. Luh Ketut Suryani. Halo Prof, apa kabar? Baik. Baik, mungkin bisa disapa dulu penontonnya. Selamat pagi. Bisa kita ngobrol nanti untuk membicarakan diri kita sebagai perempuan di Bali. Iya. Jadi di kesempatan kali ini mungkin kita mau ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang perempuan di Bali. Mungkin kita mulai, Prof, mungkin bisa cerita sedikit bagaimana sih peran dan posisi perempuan itu di mata masyarakat Bali? Kalau di masyarakat Bali menganggap bahwa perempuan dan laki sama. Tetapi di dalam prakteknya, kalau kita sudah berhubungan dengan keluarga, maka perempuan adalah orang yang datang di keluarga laki-laki. Sedangkan kalau dia tidak punya saudara laki, maka dia mencari sentana untuk keluarganya, sehingga yang kuasa adalah perempuan di keluarganya itu, tetapi laki hanyalah sebagai benteng bahwa ada keluarga di keluarga itu. Nah, jadi dengan demikian di Bali, perempuan bisa dia menjadi bagian dari keluarga itu atau bisa menjadi kepala dari keluarga itu, tergantung dalam perkawinan. Oke, berarti peran seorang perempuan dalam sebuah keluarga bisa menjadi pendamping, bisa menjadi kepala keluarga juga. Ya, tetapi walaupun dia kepala keluarga, dalam aturan tetap dia adalah seorang perempuan yang ada dalam jajaran dengan suami. Jadi tidak ada di bawah atau di atas sama-sama. Oke. Jadi saya melihat konsep seperti ini sangat luar biasa, bahwa perempuan dan laki di dalam perkawinan itu tetap mempunyai aturan yang sama, tetapi masing-masing tahu di mana kedudukannya. Oke. Nah, itu bicara tentang pernikahan ya, Prof. Nah, karena perannya sama, kedudukannya sama, perempuan dan laki-laki, apakah ada nilai-nilai dari orang tua yang ditanamkan berbeda, mungkin untuk anak perempuan atau anak laki-laki, untuk mempersiapkan mereka bila suatu saat nanti berkeluarga? Nah, karena adanya pandangan seperti ini, orang tua selalu memberikan tekanan pada perempuan. Jadi kita perempuan dididik macam-macam supaya jangan memalukan keluarga. Bersyukurlah kita ada konsep ini, sehingga perempuan di Bali adalah perempuan yang mandiri, berani tampil beda, dan berani menghadapi tantangan. Dan laki-laki, karena dia tidak terlalu dipersiapkan karena akan tetap di rumahnya, ya kebanyakan mereka manja, tidak mau berusaha, dan menunggu kapan ada kesempatan. Jadi berbeda. Makanya kita sebagai perempuan Bali bersyukur kita punya konsep seperti ini. Kita menjadi perempuan berani menghadapi tantangan apapun yang ada. Apakah kita tetap di rumah, apakah kita menikah. Saat kemudian si anak perempuan ini menikah, menjadi bagian dari keluarga laki-laki, apakah kemudian dia jadi terpisah dari keluarga asalnya atau bagaimana, Prof? Dia tidak terpisah, tetapi tidak punya hak apa-apa di keluarganya, di keluarga asalnya, karena dia sudah pindah di keluarga suami.
Maaf Prof, contoh hak-hak yang akan dilepaskan itu contohnya seperti apa? Ya, dia kan tidak punya warisan di keluarga suami, di keluarganya dia sendiri, karena dia sudah milik dari keluarga suami. Kemudian di Bali kan kita masih ada konsep kasta ya Prof. Nah, bagaimana sih seorang perempuan itu menyikapi situasi, misalnya dia menikah dengan lelaki yang mungkin berbeda kasta, entah itu lebih tinggi atau lebih rendah, seperti itu. Kalau perempuan menikah dengan kasta yang lebih tinggi, maka tentu dia tidak mengalami masalah. Tetapi kalau dia berkasta menikah dengan kasta bawah, dia harus mengikuti kasta suami. Dan di rumahnya nanti dia tetap turun kastanya. Ya. Jadi berbeda dengan laki, tetap dia menikah dengan orang biasa dan dengan berkasta, kastanya tetap sama. Jadi perempuan tentu harus hati-hati dalam memilih pasangan. Siapkah akan menghadapi tantangan seperti tadi itu? Kalau dia berkasta lebih tinggi, akan turun kastanya mengikuti suami. Tapi kalau dia menikah dengan kasta yang lebih tinggi dari diri, dia akan menjadi jero. Tetapi tetap dia kedudukannya lebih bawah daripada keluarga suaminya. Misalnya perempuan ini menikah dengan yang berkasta lebih tinggi. Apakah ada tekanan biasanya ya Prof, dari entah itu dari keluarga perempuan maupun dari keluarga laki-laki, seperti itu? Ya tergantung kita memandangnya. Kalau mereka itu menikah dengan di rumah mempunyai kekuasaan tinggi, mengatur semuanya, dan kemudian kalau menikah dia tidak diberikan seperti itu, tentu dia harus siap. Kalau ingin nyaman, ya ini pilihan saya. Tapi kalau tetap membawa apa yang dia bawa dari rumahnya berlaku di keluarga suami, tentu dia akan menghadapi tantangan. Mau siap dengan pertentangan, apakah mau siap untuk berdamai? Berarti tergantung masing-masing orang menyikapinya ya Prof. Nah, jadi karena itu sebagai perempuan bersiaplah, apakah Anda akan menikah atau mau tetap dengan diri Anda? Kalau menikah, ikuti aturan suami Anda. Siap bukan berarti merendahkan diri, tetapi untuk kita bisa menjalin hubungan yang mesra. Tetapi kalau tidak sanggup, ya janganlah menikah, supaya jangan nanti melahirkan anak-anak yang membuat mereka mengatakan, untuk apa sih saya dilahirkan? Karena terjadi pertengkaran, percekcokan, atau merasa tidak nyaman dalam hubungan sebagai suami istri karena berbeda kasta atau berbeda konsep dalam hidup. Kemudian Prof, setelah menikah, pastinya suami dan istri memiliki tanggung jawab yang berbeda, walaupun sama-sama setara. Nah, kalau di Bali sendiri, apa sih yang menjadi tanggung jawab perempuan sebagai seorang istri? Ya, kita perempuan harus mengikuti aturan suami kalau ingin nyaman dalam kehidupan ini. Jadi jangan membawa aturan di rumah sendiri. Misalnya seperti saya orang Jabe, suami saya orang berkasta, Cekorde. Ya saya harus memakai bahasa halus pada suami, pada mertua, pada yang lainnya, dan suami belum tentu mau bahasa halus karena saya orang bawah. Ya harus siap. Nah kalau tidak siap, ya janganlah Anda menikah dengan berbeda kasta. Gitu. Ya, sebab banyak orang mengatakan, bagaimana kok Anda mau jadi pembantu di rumah suami? Saya tidak menjadi pembantu, cuma kedudukan saya di dalam berbahasa, saya harus memakai bahasa halus. Bukan berarti saya menjadi pembantu. Ya itu tata kerama. Ya tergantung kita melihat. Tetapi kebanyakan orang tidak siap dengan ini. Karena itu sebagai orang tua perlu memberikan pemahaman pada anak-anak yang akan menikah. Siapa yang akan menikah dengan kasta apa. Dan kalau kastanya sama tentu tidak ada masalah. Dan kalau bisa sebagai perempuan untuk harga diri, sebaiknya Anda dilamar. Jangan mau lari. Sebab kalau lari, nanti kalau ada masalah, siapa nyuruh kamu ke sini? Kan kamu lari sendiri. Dan banyak masalah yang akan muncul. Tetapi kalau mau mempersiapkan diri, saya hanya mau kalau dilamar,
tentu akan lain. Bukan berarti kita menjadi perempuan yang sombong, tapi saya memang mempunyai nilai dalam kehidupan ini. Mungkin sebelum ini sempat cerita juga ada suatu hal berbeda, misalnya seseorang sebelum menikah itu hamil, kemudian mereka menikah di lingkungan puri ya Prof. Nah, mungkin bisa diceritakan Prof, seperti apa, ada proses apa yang terjadi? Kalau seorang perempuan hamil sebelum menikah dengan orang Puri Kelungkung, maka mereka akan menerima kita sebagai perempuan kalau mau mendua saksi bahwa kehamilan ini memang datang dari orang Puri Kelungkung. Kalau tidak, maka dia siap menerima akibatnya. Itu bersumpah. Dan menurut saya ini sangat luar biasa. Ya, harus sebagai perempuan, kalau ingin tidak memalukan keluarga sendiri, jangan sampai hamil sebelum menikah. Dan kalau bisa sebagai perempuan, kalau diajak kemana-mana dan cocok dengan calon suami, mintalah supaya dilamar. Jangan mau lari. Sebab kalau lari nanti di rumah suami tidak cocok, semua mengatakan siapa menyuruh kamu ke sini? Kan kamu lari sendiri. Nah, karena itu sebagai perempuan demi menjaga nama diri dan keluarga harus dilamar. Waktu pacaran jangan mau sebelum dilamar. Sebab masalah akan banyak yang akan muncul, yang akan membuat kita sebagai perempuan terpuruk. Nah, tadi kita sudah bicara soal perempuan dalam pernikahan, kemudian juga Prof juga memberikan saran bagaimana perempuan ini harus bersikap saat sebelum dia menikah dan saat sudah menikah ya Prof ya. Nah, ini kan Prof adalah pakar di bidang psikiatri. Pastinya pernah bertemu dengan pasien-pasien perempuan yang mungkin mengalami gangguan kejiwaan akibat dari mungkin pernikahannya atau keluarganya. Mungkin Prof bisa cerita sedikit dari pengalaman yang ada, seperti apa sih contoh gangguan mental yang bisa dialami seorang perempuan dalam pernikahan? Kebanyakan saya melihat mereka-mereka yang menikah belum siap menerima apa yang akan terjadi dari keluarga bakal suaminya. Walaupun dia tahu, tetapi dia tidak memahami, sehingga sering membawa apa yang biasa dilakukan di rumah, kemudian dibawa ke keluarga suami. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan hubungan yang baik dengan mertua, hubungan baik dengan ipar, hubungan baik dengan yang lainnya. Oke, terima kasih Prof. Jadi lumayan jelas di beberapa kali tekankan untuk perempuan-perempuan sebelum Anda menetapkan hati untuk menikah, pastinya harus paham ya Prof, apa yang akan dia hadapi ke depannya. Harus mengerti bukan hanya calon suami, tapi juga keluarga dari calon suami. Dan jangan baru datang ke sana, memerintah di sana, Anda pendatang. Betul. Ya, tapi bukan budak di sana. Tetapi pendatang yang bisa menghargai ibu, bapak, mertua, keluarganya, dan sebagainya, sehingga kita sebagai pendatang baru harus tahu diri. Oke, nah saya jadi penasaran Prof, kalau perempuan menikah dengan laki-laki, perempuan masuk ke keluarga laki-laki. Nah, kalau posisinya sekarang nyentana, berarti kan laki-laki yang ikut ke keluarga perempuan. Nah, itu apakah sama kasusnya Prof? Apakah laki-laki ini kemudian ikut aturan yang ada di keluarga perempuan, atau kebalikannya, atau seperti apa? Ya, dia sebagai perempuan di sana. Oh, seperti itu. Ya, tetapi bukan berarti sebagai suami istri dia perempuan. Dia tetap laki-laki, tetapi kedudukan di keluarga dia sebagai perempuan. Akan melahirkan anak-anak berkualitas untuk keluarga istri. Jadi anak-anaknya itu tidak bisa masuk ke keluarganya dia, tetapi masuk dalam keluarga istrinya. Memang perasaan laki-laki kebanyakan down setelah itu, karena dia merasa yang nyentana itu seperti pembantu di rumah
istrinya. Padahal kalau dia mau menerima positifnya, dia adalah orang yang diharapkan untuk memberikan keturunan buat keluarga istrinya. Tapi seringan mereka itu merasa malu karena dianggap sebagai pembantu, tidak punya nilai dan sebagainya. Tapi tergantung kita. Ya, kalau memang siap nyentana, ya harus siap dengan segala kemungkinan, tetapi tetap bisa mempertahankan saya sebagai suami dari istri saya. Dan saya bukan berarti menjadi pembantu, tetapi tetap mempunyai nilai yang sama dalam mendidik anak dan melahirkan anak-anak berkualitas itu. Oke, tadi kan kita bicara bagaimana suami ataupun istri perannya adalah sebagai pembawa keturunan lah, memberi keturunan pada keluarga tersebut. Misalnya ada kondisi medis atau apapun sehingga suami istri ini tidak dapat berketurunan. Apakah di Bali ini ada pandangan tentang situasi tersebut atau baik-baik saja atau seperti apa, Prof? Pada umumnya di Bali juga memberikan solusi. Ya, bisa ngangkat anak. Ya, jadi tetap diberikan solusi sehingga orang itu tidak menjadi kecewa, tidak punya anak, tidak bisa merasakan punya anak. Nah, dengan mengangkat anak, biasanya diminta adalah mengangkat dari keluarga laki-laki. Ya, dengan demikian anak itu tetap mempunyai hubungan dengan keluarga bapaknya, tapi walaupun dia diangkat sebagai anak angkat dari keluarga, dari pamannya atau ibunya dan sebagainya. Jadi saya melihat di sini posisi anak angkat itu tetap sebagai anak angkat, tetapi mempunyai hak juga di tempat yang mengangkat itu. Nah, Prof, tadi kita sudah bicara tentang interaksi antara satu manusia dengan manusia lain. Nah, karena di Bali ini kehidupannya pastinya terikat, khususnya secara spiritual juga. Mungkin saya mau bertanya, Prof. Misalnya saat sudah menikah, perempuan ikut ke keluarga suami atau mungkin suaminya ikut ke keluarga perempuan, apakah hubungan spiritual dirinya dengan mungkin leluhurnya, keluarganya itu menjadi terputus atau tetap terikat? Hubungan secara spiritual tetap terikat keduanya. Jadi dia bertanggung jawab kepada leluhurnya dia sebagai perempuan dan juga nanti dengan leluhur dari suami karena dia mempunyai anak. Jadi memang sebagai perempuan lebih berat, tetapi bukan berarti kita tidak menjadi orang yang spesial. Jadi bersyukurlah kita membuat diri kita mempunyai tugas di dua posisi, di keluarga kita sendiri dan di keluarga suami. Dan nanti kemudian anak-anak pun kita beritahu kamu masih ada hubungan dengan ini, dengan keluarga saya dan kemudian dengan keluarga bapakmu dan sebagainya. Dengan demikian di Bali ini kita diajarkan untuk menyambut beraya dengan lebih bagus lagi, tidak hanya memikirkan dalam hubungan sebagai suami istri, tetapi hubungan dengan keluarga masing-masing, sehingga hubungan kita bisa luas kan. Kalau banyak anak, 6 keluarga baru kan ada hubungannya dan sebagainya. Oke. Mungkin sebelum kita tutup, Prof, apakah ada pesan-pesan khususnya untuk perempuan, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, selain dari yang tadi sudah disampaikan, mungkin ada pesan untuk perempuan-perempuan di Bali? Silahkan. Saya berharap perempuan sebelum menikah, siapkanlah diri Anda secara fisik dan mental, dan pemahaman tentang kehidupan dari keluarga pacar atau calon suami. Dan kemudian setelah Anda bisa mengira-ngira cocok, maka barulah Anda mengatakan ia sanggup untuk menikah dengan calon suami Anda. Dan kalau sudah demikian, jangan lagi membawa saya dari keluarga saya. Anda adalah bagian dari keluarga suami, tetapi tetap memperhatikan keluarga Anda juga, bukan berarti lepas. Sebab saya melihat banyak perempuan kalau sudah menikah, maka dia melupakan ibu bapaknya atau saudara-saudaranya. Tetap Anda bertanggung jawab kepada mereka. Oke, Sobat Garda, terima kasih sekali lagi Prof atas waktunya. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Prof.
Saya harap apa yang kita bincangkan dapat menjadi insight, dapat menjadi pengetahuan baru bagi perempuan-perempuan Bali yang menonton podcast ini. Dan jika ada mungkin laki-laki yang menonton juga bisa mendapat pencerahan ya Prof ya, dapat pemahaman baru dari sudut pandang seorang wanita, seorang perempuan. Oke, Sobat Garda, sekian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Tetap stay tune, subscribe dan like video ini. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Suryani. Ya, sampai bertemu di podcast Garda berikutnya.